Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Laptop Sugus, channel tempat belajar anak multimedia. Sekarang saya akan membahas bagaimana menggunakan action object. Apa itu action object? Action script yang diletakkan pada objek. Kalau sebelumnya action frame ya, yang memang diletakkan di frame, di timeline. Nah sekarang action script ini diletakkan pada objek. Perlu diketahui, objek yang bisa disisipkan dengan action script adalah objek dengan tipe simbol button dan movie clip. Nah, jadi hanya button dan movie clip yang bisa disisipkan dengan action script. Nah, di contoh kali ini saya akan menggunakan objek button. Kenapa objek button? Karena kita lebih banyak bermain dengan button ya. Dan button yang kita buat juga sudah siap untuk difungsikan. Sekarang kembali buka flashnya dan tetap dengan dokumen action script 2. Nah sekarang silahkan kembali buka aplikasi flashnya. Saya masih menggunakan latihan yang sebelumnya ya, contoh yang sebelumnya. Di sini saya menambahkan dua objek button sebagai contoh. Karena yang sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan action object. Nah, kalau yang sebelumnya itu namanya action frame, action yang diletakkan pada frame. Dengan syarat harus ada keyframe, seperti ini ya. Keyframe kosong maupun keyframe yang berisi. Kalau keyframe yang berisi warnanya hitam ya. Fungsinya untuk mengontrol pergerakan objek yang ada di timeline ya. Bisa dikatakan mengontrol laju playhead atau laju timeline. Nah, yang sekarang namanya action object. Action script yang diletakkan pada objek. Nah, objek yang bisa diisi dengan action script adalah objek dengan tipe simbol button dan movie clip. Nah, tolong diingat ya, objek dengan tipe simbol button dan movie clip. Kalau yang tipe grafik itu tidak bisa. Jadi sudah tentu kalau ingin meletakkan action script pada objek, objeknya harus di-convert simbol dulu ya. Dan itu pilihannya hanya pada button dan movie clip. Nah, untuk contoh sekarang saya meletakkan pada button ya, karena kita akan lebih banyak menggunakan button. Nah, action frame yang sebelumnya akan saya hapus dulu ya. Ini saya buka dulu panelnya. Ya. Oke, klik keyframe-nya di sini masih ada stop ya. Jadi yang sebelumnya itu hanya menghentikan laju animasi ya. Nah, ini akan saya hapus. Stop itu akan saya pindahkan ke objek button. Ya, dari frame saya akan letakkan di sini. Nah, perlu diketahui kalau kita tidak seleksi objek, ini kasusnya untuk action object ya. Kita langsung mengisi action di sini, action script. Secara default, flash akan mengarahkan ke frame. Jadi di mana playhead-nya berada, di sanalah nanti akan berada action script-nya. Misalnya kita klik keyframe pertama. Nanti akan lari ke sini dia. Jadi untuk action object, kita harus seleksi objek yang mana yang mau diisi. Nah, sebagai contoh, saya akan mengisi action script pada objek button stop ini ya. Jadi klik objek button ini. Nah, kalau di Flash CS5 ini ada keterangan action script button ya. Jadi kita tahu kita nyeleksi apa di sini. Kalau buang seleksi, dia larinya ke frame ya. Nah, klik objek. Kita ambil di global function. Nah, kemudian kalau sebelumnya itu di timeline control. Nah, sekarang kita ambil dulu di movie clip control. Kita ambil on. On, double klik. Kemudian pilih release. Nah, nanti saya akan jelaskan ini maksudnya apa.
Nah, ini ada kursornya ya. Kursornya kita pindahkan dulu ke dalam kurung korawal dulu ya. Kurung korawal ini. Nah, kita balik ke timeline control. Nah, timeline control yang sebelumnya kita ambil stop, karena ini button yang bertuliskan stop. Ya, kita ambil stop. Double klik stopnya. Ya, seperti itu. Nah, terakhir untuk mengecek apakah ada salah atau benar, kita klik auto format. Ya, seperti itu. Ini kalau lebih bisa di backspace ya, tidak masalah itu ya. Ya. Kalau misalnya ada kurang, nanti akan muncul error seperti itu ya. Oke, pastikan tidak ada error ya. Nah, mungkin sudah mulai bingung ya, kok banyak sekali memasukkan action script. Kalau tadi memang langsung stop, karena action frame itu perintah langsung. Nah, saya akan jelaskan dulu. Kenapa saya mengambil on? Fungsi on itu untuk mengaktifkan fungsi objek. Ya, objek yang kita isi di sini adalah objek button. Jadi on itu mengaktifkan fungsi button. Ya, itu artinya ya, on mengaktifkan fungsi button. Kemudian dalam kurung release. Release itu kondisi ketika diklik dan dilepas. Klik mouse ya, klik kiri itu ya. Nah, klik kiri kita kan sudah membuat kondisi objek ya, pada saat diklik seperti apa, pada saat disentuh atau over itu namanya seperti apa. Saat membuat button, kalau kalian masih ingat, itu ada up, over, down. Nah, jadi pada saat diklik dan dilepas itu artinya release ya. Nah, mengaktifkan fungsi button pada saat diklik dan dilepas itu perintahnya apa? Nah, perintahnya ada di dalam kurung korawal ini. Perintahnya adalah stop. Nah, jadi on release stop, kita baca saja on release stop, mengaktifkan fungsi button pada saat diklik, itu perintahnya adalah stop. Oke, kita coba ya. Test movie, Ctrl Enter, stop. Ya, berhentilah ya. Nah, belum. Ini sebelahnya belum ya. Baru stop saja. Nah, kalau untuk play, nah ini sama juga susunannya. Jadi, kita bisa lakukan langkah yang tadi, atau ini bisa di copy biar cepat ya. Blok, ya kita copy. Klik button yang sebelahnya. Nah, letakkan di sini. Ya, copy paste ya. Nah, sama dia on release juga, hanya saja di sini perintahnya beda. Kalau ini perintahnya stop, yang play ya play. Ini kita hapus. Ya, stopnya kita ganti dengan play. Kita ambil di timeline control juga, pilih play. Ya, seperti itu. Ya, biasakan klik auto format. Nah, yang stop dia perintahnya stop, yang play perintahnya play. Kita coba lagi test movie. Stop, lalu play. Ya, dan begitu seterusnya. Stop, play, stop, play, stop, play. Nah, ini kayak mainan jadinya ya. Nah, ini jadilah game sederhana ya. Game stop play aja itu ya. Atau dibalik ya. Kondisinya play baru stop. Nah, seperti itulah penerapan action script. Ini baru contoh yang sederhana ya, agar kalian paham dulu. Karena yang kita gunakan nanti ya seperti itu. Nah, susunan untuk button nanti seperti ini. Jadi ada on release-nya. Sekali lagi saya jelaskan, on release itu artinya mengaktifkan fungsi button dengan kondisi pada saat diklik. Itu perintahnya apa? Perintahnya di dalam kurung korawal ini ya. Kalau stop ya perintahnya stop. Play perintahnya play.
Nah, beda dengan action frame. Action frame itu perintah langsung tanpa ada embel-embel on release. Jadi kalau misalnya kita ingin meletakkan actionnya di frame seperti ini, tidak perlu lagi memasukkan on. Nanti yang ada error dia. Biasanya banyak yang seperti ini. Ini belum klik button ya. Ini larinya ke frame dia. Nah, seperti itulah. Padahal di sini sudah benar. Kok error itu? Ya, ternyata larinya bukan ke button tetapi ke frame itu. Kalau di frame tidak perlu lagi berisi on release karena dia perintah langsung. Perintah langsung artinya langsung dibaca oleh playhead. Kalau stop ya stop. Nah, begitu seterusnya untuk action script yang lain yang diletakkan di frame. Kalau di button ya harus diisi dulu dengan embel-embel on release. Barulah perintahnya di dalam kurung kurawal. Nah, tolong dicatat ya. Oke, silahkan dicoba. Nah, itu tadi action object, contoh kasus pada button. Jadi beda ya antara action frame dengan action object. Kalau action frame perintahnya langsung, misalnya action stop. Kita letakkan di frame keberapa. Syaratnya harus ada keyframe. Jadi langsung kita klik action stop. Beda dengan action object. Harus ada keterangan fungsi objek apa itu. Misalnya button. Jadi harus ada on release. Nah, release itu keterangan kondisi yang seperti apa. Pada saat diklik misalnya, release itu on, release perintahnya apa? Stop apa play? Atau yang lainnya. Nah, itu. Jadi kalau objek ini memang harus berisi keterangan on ya. Nah, karena kita menggunakan button lebih banyak, jadi kita akan menggunakan on release, barulah perintahnya di bawahnya itu. Oke, sampai di sini saya harap kalian sudah paham, sudah mengerti dan bisa mengerjakan. Selanjutnya kita beralih ke project masing-masing. Jadi objek button yang sudah dibuat kita fungsikan, kita isi dengan action script yang tadi ya, action object namanya, action button itu. Dan halaman yang dituju saya harap sudah disiapkan juga agar nanti ketika kita isi scriptnya, klik button langsung menuju ke halaman itu. Dan saya harap semuanya sudah selesai pada tahap ini ya, agar tidak ketinggalan jauh nanti. Oke, pembahasan lebih jelasnya ada di video berikutnya. Oke, tetap di channel saya.